Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Akbar. Takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucu. Ustadz, saya menyayangkan ucapan si Kipli ini. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Ente tahu sendiri Zuma. Tapi ada yang menarik dari Kipli mengenai mengampuni tetapi mengapa masih dihukum. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucu. Apa yang menarik menurut ente? Dalam pandangan sosioteologis Kristen, meski Tuhan telah mengampuni seseorang, ini tidak berarti bahwa konsekuensi duniawi atau hukum, khususnya di Indonesia, bisa diabaikan. Misalnya, seorang yang telah melakukan pelanggaran hukum mungkin masih harus menghadapi hukuman dari sistem hukum negara, meskipun dia telah bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Hal ini karena sistem keadilan duniawi bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan ketertiban umum. Kami tahu, ketika kami mengampuni yang menghina iman percaya kami, namun negara ini adalah negara hukum, maka hukum di negara ini tetap harus ditegakkan. Itu mengapa Ratu Entok dan Nora Aritonang dilaporkan. Bisa saja hinaan yang dilakukan Kipli ini dilaporkan juga. Ya, saya paham. Oh ya Ustadz, dalam teologi Kristen, mengenai perihal pengampunan dosa di hadapan Tuhan, Yesus Kristus telah menanggung hukuman bagi dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat 9. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan tidak lagi dihukum secara rohani untuk dosa-dosa tersebut, karena Kristus sudah membayar harga hukuman itu. Jadi, maksud ente, pengampunan rohani tidak selalu menghapuskan kebutuhan untuk menjalani hukuman atau konsekuensi sosial yang ada di dunia ini. Iya betul sekali. Ustadz Aki, saya mau tanya. Apa yang ente mau tanya Al? Si Kipli bicara mengenai nonot dipotong, saya paham dia mau bicara tentang sunat. Sekarang muncul pertanyaan di benak saya, apakah Muhammad juga disunat? Jujur, tidak ada sumber yang secara eksplisit menyatakan bahwa Muhammad disunat di dalam Al-Quran. Namun, tradisi Islam dan literatur hadits menyebutkan praktik khitan sebagai bagian dari sunnah Nabi dan kebiasaan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Dalam beberapa sumber hadits, ada diskusi tentang khitan atau sunat, meskipun laporan yang secara spesifik menyatakan bahwa Nabi Muhammad disunat tidak banyak dan seringkali bersumber dari literatur sekunder. Jadi, tidak ada sumber yang secara eksplisit dan spesifik yang menyatakan Muhammad disunat.
Ya, Ibnu Hisham, penulis salah satu biografi Nabi, Sirah Nabawiyah, menyebutkan dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah disunat. Kata maulud maktun digunakan. Ini dianggap sebagai tanda kehormatan atau mukjizat. Dalam kitab Al-Halabi, sebuah karya biografi yang populer mengenai kehidupan Muhammad, Insan al-Uyun fi Sirat Al-Amin Al-Mamun, juga menyinggung bahwa Muhammad sudah disunat sejak lahir. Disunat sejak lahir. Ya, namun, literatur-literatur ini kebanyakan tidak sepakat tentang apakah khitan Muhammad dilakukan secara langsung setelah kelahiran atau dia memang lahir dalam keadaan disunat. Hal ini menjadi subjek diskusi di kalangan ulama. Jadi, ini pun masih menjadi isu yang dibicarakan antara ulama. Harusnya Nora dan si Kipli bahas hal ini. Kenapa malah bahas Yesus yang disunat padahal mereka tidak paham isu dalam Islam sendiri? Ya, begitulah. Ketika Muslim menggunakan hinaan seperti ini, khususnya mengenai penyunatan Yesus, ini adalah kesalahpahaman dan pernyataan yang tidak menghormati iman Kristen. Muslim harus paham dalam teologi Kristen, sunat Yesus tidak terkait dengan keilahiannya, tetapi sebagai bagian dari kemanusiaannya. Kekristenan percaya bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, biasa disebut doktrin hypostatic union, dan sunatnya adalah bagian dari ketaatannya terhadap hukum Taurat sebagai orang Yahudi, yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh menjalani kehidupan manusia. Menghina atau merendahkan iman dengan cara ini adalah bentuk serangan yang tidak menghargai keyakinan agama lain dan berlawanan dengan etika dialog yang sehat. Dalam konteks apologetika, penting untuk merespons tuduhan semacam ini dengan kasih dan klarifikasi teologis yang tepat. Makanya saya menjelaskan bahwa sunat dalam Alkitab adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya, dan dalam konteks Yesus, hal itu menunjukkan ketaatannya kepada hukum Yahudi, bukan sesuatu yang merendahkan keilahiannya. Jika Muslim yang mengangkat isu ini, mungkin ada baiknya perlu memahami bahwa khitan adalah tradisi Yahudi. Ya, saya bisa memahami maksud ente. Terima kasih Al. Sama-sama Ustadz, salam murid Kristus.